Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan scrapbook kami yang berjudul Sunan Ampel. Sebelumnya, perkenalkan dulu diri saya Hanifah Kusadianti dari kelas 12 MIPA 4 nomor absen 17. Kemudian saya Wika Ajengra dari kelas 12 IPA 4 absen 34. Dan yang terakhir saya adalah Zahwa Jadi Abdia dari kelas 12 MIPA 4 nomor absen 35. Baik, kita bahas yang pertama yaitu biografi dari Sunan Ampel. Untuk nama lengkap Sunan Ampel sendiri yaitu Raden Rahmatillah yang lahir pada tahun 1401 di Kerajaan Campa dan wafat pada tahun 1481 di Kesultanan Demak. Dengan lokasi pemakaman di Masjid Agung Sunan Ampel di Kota Surabaya. Orang tua beliau yaitu Sunan Gresik dan Dewi Candrawulan memiliki 4 orang anak yaitu Sunan Bonang, Sunan Derajat, Siti Syariah, dan Asyikah. Kemudian beliau menggunakan strategi dakwah berupa strategi Moh-Limo yang akan dijelaskan di slide berikutnya. Setelah kita membahas biografi dari Sunan Ampel, kita lanjutkan ke peninggalan-peninggalan sejarah yang didirikan oleh Sunan Ampel. Yang pertama ada Masjid Agung Sunan Ampel, yaitu masjid kuno yang terletak di Ampel, Kecamatan Semampir, Surabaya, Jawa Timur, yang didirikan pada tahun 1421 oleh Sunan Ampel dengan menggunakan gaya arsitektur vernakular. Selanjutnya, ada Masjid Rahmat Kembang Kemuning, yaitu masjid tertua di Surabaya yang didirikan oleh Sunan Ampel. Dan pada tahun 1967, bangunan masjid yang ada saat ini merupakan bangunan yang baru. Selanjutnya, Masjid Jami Peneleh. Masjid ini juga salah satu masjid tertua di Surabaya yang dipercaya didirikan oleh Sunan Ampel pada abad ke-14. Sunan Ampel dimakamkan di wilayah Ampel Tinta. Kita bisa berkunjung sekaligus berziarah dan untuk mempelajari jejak sejarah makamnya terletak di area Masjid Ampel. Dan yang terakhir ada biodata Kampung Arab. Kampung Arab adalah peninggalan dari Sunan Ampel yang merupakan bukti akan adanya jejak dakwah agama Islam yang dilakukan oleh Sunan Ampel. Kampung Arab lahir karena pada wilayah tersebut banyak penduduk setempat yang merupakan keturunan Arab. Kemudian ada awal dakwah dari Sunan Ampel di slide ini yang isinya awal beliau datang ke Pulau Jawa hingga mendirikan tempat peribadatan pertama kali. Kemudian ada juga strategi dakwah dari Sunan Ampel, yaitu Moh-Limo, yang isinya moh main, moh ngombe, moh madat, moh maling, moh madon. Dalam ajaran yang dibawa Sunan Ampel mengubah nama Sungai Brantas menjadi Kali Emas. Selain itu, ia juga mengganti nama Pelabuhan Jelangga Manik menjadi Tanjung Perak. Sunan Ampel mengembangkan pesantrennya dengan pola pendidikan monastik yang dijalankan oleh para pendeta untuk mengajar. Sunan Ampel gemar berdiskusi dan memberikan pemahaman agama Islam kepada masyarakat yang dapat diterima akal manusia. Sunan Ampel berhasil mendidik santrinya menjadi ahli agama dan berdedikasi tinggi dalam memperjuangkan Islam.
Pesantren Ampel Dinta telah melahirkan kader Sunan Ampel, yaitu Raden Patah, Sunan Kalijaga, Raden Paku, Raden Magdung Syarituddin, dan Maulana Isya. Sunan Ampel sendiri yaitu memiliki anak bernama Ratu Asyikah dan menikah dengan Raden Patah, Raja Demak I. Kemudian dikaruniai anak Raden Surya atau Pati Unus, Raja Demak II, Raden Trenggana, Raja Demak III, dan Raden Kikin. Raden Trenggana sebagai Raja Demak III memiliki anak yaitu Sunan Prawoto, Ratu Kalinyamat, Ratu Mas Cempaka, dan Pangeran Timur. Sunan Prawoto memiliki anak yaitu Arya Panggili sebagai Raja Bajang II, dan Ratu Mas Cempaka menikah dengan Jakatingkir Hadiwijaya sebagai Raja Bajang I, dikaruniai anak bernama Benawa sebagai Raja Bajang III. Di akhir slide ada quotes dari Sunan Ampel. Sampai di sini dulu presentasi kami dari scrapbook yang sudah kami buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.